access point ini tipenya outdoor ya. POE ini menuju ke si access point solid dan tertutup karena memang ini kan diperuntukkan buat outdoor. Hello everyone, welcome to my channel bersama gue di Dikinet. Sebelum mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen unboxing sebuah access point yang mungkin untuk di kalangan RT RW net itu udah tidak asing lagi ya. Ini adalah sebuah access point merek tenda O3, dimana access point ini bisa digunakan untuk menangkap wifi, dan access point ini tipenya outdoor ya, jadi ini dipasang di luar ruangan, aman walaupun kena hujan atau kena angin atau kena panas, itu bakal aman, nggak bakal rusak karena memang ini didesain untuk ruangan outdoor. Nah, kita langsung lihat aja ya penampakannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan fitur-fiturnya ada apa aja di dalamnya. Ayo kita buka. Oke, kita langsung unboxing aja ya, kita langsung buka seperti apa bentuknya dan penampakannya. Kita langsung buka aja. Nah, ini ada kabelan. Ini memang diperuntukkan untuk outdoor ya, makanya nih sama penjualnya dikasih kabel. Ini cukup lumayan panjang, mungkin sekitar kurang lebih 10 meter mungkin. Kita pinggirin dulu kabelnya. Ini dia, AP tenda, tulisannya kan, AP tenda 5 km. Kalau gua rasa sih AP tenda ini nggak sampai 5 kilo ya, karena AP tenda ini kan masih menggunakan frekuensi 2,4, jadi intervensinya itu lumayan banyak dibanding dengan access point yang udah pakai frekuensi 5 GHz. Ini kalau dari penampakan depan sih 5 km outdoor point to point CPE. Nah, ini kalau misalkan dibuat point to point katanya sih sampai 5 kilo, tapi ya tergantung tempat juga sih ya. Mungkin kalau misalkan tempatnya memang di sana lapang, nggak ada halangan sama sekali, dan masih jarang penggunaan frekuensi 2,4, mungkin bisa, mungkin. Tapi kalau saran gue sih ini dipakai kalau misalkan untuk penerima sinyal atau sebagai pemancar sinyal, ya diusahain 1 kiloan masih bisa ya. Cuma bukan langsung HP. Kalau misalkan langsung HP atau laptop ya paling mungkin sekitar 30 meter. Oke, lanjut long range. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari point to point gitu kan, ini akan ada gambarnya nih, long range panjang. Nah, ini antenanya udah 12 dBi directional antena, lalu AC to bridge. Nah, ini gampang nih untuk setting bridge nya. Lalu high performance. Nah, ini di sini ada keterangan ya, nih IP64 nih tahan air sama hujan sama panas. Lalu ini support WISP, ada PPO nya juga. Nah, ini bisa dijadiin station juga. Nah, kalau gambar depannya sih kayak gini bentuknya. Ini fitur-fiturnya. Kita lihat di sisi lain. Kalau sisi atas ini cuma merek aja ya, tenda. Kalau sisi belakang, kalau dilihat dari gambarnya nih ada beberapa skenario sih ya. Yang pertama ini point to point long distance wireless connection. Nah, ini bisa dipakai jauh gitu ya. Di sini pasang antena tenda O3, di sini pasang lagi gitu kan. Ini sebagai pemancar, ini sebagai penerima ya, bisa. Atau ini point to point, atau ini WISP, mode WISP. Jadi ini kalau misalkan ada pemancar internet, sini diterima lalu dipancarkan lagi. Nah, ini mode WISP. Lalu di sini ada point to multi point. Jadi AP tenda O3 ini bisa buat mancarin, lalu di sini bisa buat sebagai mode klien buat menerima dari sisi pemancar. Kalau ini tipe AP tenda yang lain juga nih,
ada N301, ada F3, ada FH456. Ini cuma negara-negara aja sih, 5 km yang tadi saya bilang. Model O3, bisa kelihatan ya, model O3. Oke, lalu di sini ada sistem requirement. Nah, ini yang dibutuhin Microsoft Windows. Nah, ini minimal Windows Vista ya. Gua yakin sih udah jarang lah yang pakai Windows Vista, biasanya sih udah Windows 7 ke atas atau Windows 7 Mac atau Linux. Terus ini gunain browsernya minimal pakai IE7 atau lebih tinggi. Kalau misalkan Firefox 1 ya atau lebih tinggi, ini versinya. Kalau sekarang udah sampai versi 70-an. Chrome atau Safari. Terus network adapter full mount. Oh, ini ada tempat buat dudukannya. Model A3. Oke, samping sini oke ya. Sini oke. Ini topologi yang bisa dipakai buat si HP tenda ini. Lalu di sini ada package content. Nah, ini di dalamnya nih ada apa aja. Nah, ini tadi yang gue bilang, ini pakai frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi ini ya ada kekurangan kelebihan sih. Kalau misalkan kekurangannya lebih banyak interferensi, karena memang banyak yang udah pakai si frekuensi 2,4 GHz ini, seperti HP, laptop, dan perangkat-perangkat lain itu kebanyakan menggunakan frekuensi 2,4. Jadi interferensinya itu lebih tinggi. Paket kontennya, nah ini di dalamnya bisa lebih jelas lagi. Nah, ada PoE, plastik strap, ada Ethernet kabel, ada power adapter, ada quick installation guide, ada 5 km. Oh ya, ini barangnya ya. Terus main fitur, nah ini sampai maksimal 100 Mbps LAN. Nah, ini di fiturnya ini kan nanti ada LAN-nya, nanti kita lihat ya. Terus PoE sama PoE LAN, terus 6 cafe lighting protection. Wah, ini 6 kV nih, kalau misalkan ada petir, udah ada anti petirnya lumayan. Lalu ada passive PoE power supply support, lalu 12 dpi directional dual polarization antenna. Oh, ini antenanya udah pakai 12 dpi. AP atau station, nah ini antenanya. Lalu ini P2MP router opening module. Oh, oke. Ini komponen with Windows 8 atau Mac Windows 8. Ya tadi sih sama nih, 5 km sama model. Oke, samping oke, sini oke. Lalu di sini ada apa lagi? Shenzhen tenda teknologi. Nah, ini produksi dari Shenzhen. Ini made in China, kode, etalon kode. Udah, nggak ada yang lain lagi. Oke ya. Ini untuk fitur-fiturnya, gua rasa sih tadi udah cukup jelas ya. Udah banyak yang tadi gua udah jelasin. Ini fiturnya. Ya, ini di depannya seperti itu. Lalu kita akan unboxing seperti apakah di dalamnya. Let's go, kita buka. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oke, satu-satu ya, kita lihat ada apa aja nih di dalamnya. Pertama ada installation guide, lalu ada GNU General Public License Notice, lalu ini ada garansi. Nah, ini garansi, kalau kalian beli jangan sampai hilang nih. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, bisa diklaim. Tenda Indonesia memberikan garansi produk 2 tahun. Lalu ini sama nih, panduan pemasangan. Kalau tadi bahasa Inggris, kalau ini panduan pemasangan ya bahasa Indonesia lah ya, udah pasti. Nah, ini dalamnya, cara konfigurasinya seperti ini. Lalu selanjutnya ada kabel LAN. Nih, kabel LAN.
Ini lumayan pendek, jadi ini cuma buat setting doang sih. Ini buat setting, jadi kalau setting diusahain di bawah ya, jangan udah sampai di atas baru di setting, nanti minta reset kalian bingung lagi buat resetnya. Ini kabelan. Lanjut lagi ada kabel tes, nih bro. Gila, kabel tesnya gede banget tuh. Kabel tes ini buat ngikat ya, nanti kalau misalkan di luar gitu dia ngikatnya pakai kabel tes ini. Tapi kalau saran gue sih lebih baik pakai kawat ya, kawat atau klem. Soalnya kan kalau misal kabel tes ini kalau ya lama-lama gitu, setahun 2 tahun, kalau kena panas kena hujan takutnya tepuk jatuh barangnya kan sayang. Selanjutnya ada PoE. Nah ini dia nih, PoE. Di sini ada power buat PoE. Di sini PoE-nya, di sini LAN-nya. Nah jadi nanti kalau misalkan kalian setting jangan sampai kebalik nih. Colok kabel listrik dulu, habis itu PoE. PoE ini menuju ke si access point, jangan sampai salah. Nah yang LAN ini ke PC atau ke jaringan. Kalau misalkan kalian mau setting ya berarti colok ke PC. Kalau misalkan kalian mau dicolok ke switch gitu buat nyebarin ya berarti ini ke switch atau ke mikrotik atau apalah yang ini ya, yang buat internet gitu. Ini ke LAN. Nah ini ke PoE. Jadi PoE ini fungsinya buat apa? PoE ini fungsinya buat ngasih power ke si access point ini. Jadi kalau misalkan kalian salah colok ya ini nggak bakal nyala. Jadi kalian jangan sampai salah nyolok. Oke, PoE kita pinggirin dulu. Nah ini dia. Lalu ada power supply. Ini power supply-nya. Kita lihat outputnya. Input 100 volt. Oke, outputnya itu 12 volt 1 ampere. Kelihatan enggak? Kelihatan ya, 12 volt 1 ampere. Jadi ini lumayan besar. Selanjutnya ini dia nih artisnya. Ini dia nih artisnya, seperti apa penampakannya. Ini bagusnya dipinggirin dulu. Ini dia nih artis kita nih. Ini ya, seperti ini ya penampakannya ya, seperti ini, belakangnya seperti ini. HP tenda kita buka dulu biar menorak. Ini buka juga. Nah, mengkilat, bahannya mengkilat, guys. Nah, solid dan tertutup karena memang ini kan diperuntukkan buat outdoor atau di luar gitu, pasang antena. Di sini ada lampu indikasi ya, ada lampu LAN atau WAN sama LED 1, LED 2, LED 3. Ini menandakan sinyal sih. Jadi kalau misalkan sinyalnya strength gitu ya, ini berarti di LED 3 nih sinyalnya kuat, berarti LED 1 berarti lemah, kalau LED 2 ya berarti sedang. Lalu di sini bisa dibuka nih. Nah ini dia guys, jangan sampai salah, ini ada 2 lubang. Nah kalau misalkan si PoE tadi yang keluar dari sini, PoE nih, kabel PoE ini kan ada tulisannya PoE ini nanti colok kabel ujungnya itu masuknya ke sini yang sebelah kanan, jangan sampai salah. Atau ya sini, jangan sampai salah colok. Nah kalau ini buat LAN, jadi ya kalau misalkan kalian mau ada switch atau apa gitu ya bisa colok sini. Nah di sini ada tombol reset. Jadi kebayangkan kalau misalkan kalian nggak disetting dulu dan ternyata butuh reset, dan ini udah di atas barangnya, PR banget kan. Jadi mau nggak mau kalian harus naik ke atas baru pencet tombol reset ini. Jadi kalau saran gue sih, sebelum dipasang di atas pastiin semua udah running, udah oke, baru kalian naikin ke atas. Nah di sini ada grounding buat anti petir. Lalu MAC address sama serial number dari si HP tenda ini.
Nah, ini ada dudukannya ya. Ini ada dudukan buat taruh antena atau pipa buat di mounting, ditempelin. Nah, si kabel tis tadi lo masukin ke sini. Kalau misalkan tempelin tembok ya bisa juga, ini tinggal taruh aja di sini. Yang paku tadi, paku taruh jebret udah. Ini itu bisa buat nangkap sinyal. Oke, gue rasa sih cukup ya. Thank you for watching. Jangan pernah berhenti belajar dan berkreasi. Sayangi keluarga Anda dengan tetap stay di rumah di tengah wabah corona ini. Dan jangan lupa bahagia. See you.